Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur Enterprise TOGAF ADM pada toko Luban Cokis. Ya, baiklah di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri Aji Satrio Desilvan dan teman saya Rafael Wenort Saputra. Satu lagi Satrio Utomo. Baiklah di sini ada latar belakang. Luban Cokis adalah perusahaan toko yang menyediakan bermacam kue. Luban Cokis dalam melakukan pencatatan penjualan stok kue, pencatatan kondisi kue, pengajian karyawan, dan lainnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem informasi. Dengan menggunakan metode ADM, maka dapat mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Selain itu, juga diharapkan dapat menciptakan rancangan yang akan digunakan untuk membuat sistem baru yang bisa membantu dalam kegiatan perusahaan. Baiklah, di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, dapat terciptanya rancangan sistem yang bisa diterapkan. Yang kedua, memecahkan permasalahan yang dihadapi Luban Cokis. Yang ketiga, ada merancang sebuah arsitektur bisnis yang berguna bagi Luban Cokis. Dan di sini ada metode pengumpulan data. Yang pertama, kita menggunakan wawancara, yang kedua observasi, dan terakhir studi pustaka. Baiklah, selanjutnya ada fase-fase TOGAF ADM. Di sini akan dilanjutkan oleh Rafael Wenort. Arsitektur Vision. Fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur enterprise yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai perkembangan arsitektur. Pada fase ini akan menjelaskan batasan mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan. Berikut hasil dari fase ini pada Luban Cokis. Informasi sistem arsitektur. Pada fase informasi sistem arsitektur akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Kedua domain tersebut akan menggambarkan seluruh kebutuhan data serta aplikasi yang akan mendukung dalam setiap kegiatan bisnis pada bisnis arsitektur. Teknologi arsitektur. Dilakukan pembangunan arsitektur teknologi yang diinginkan. Dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio. Katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Opportunity dan solution. Dijabarkan peluang dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Luban Cokis. Untuk masalah pertama tentang pemesanan Luban Cokis yang masih dilakukan secara tradisional. Diberikan solusi dengan membuat aplikasi website yang nantinya melayani pemesanan secara online. Masalah yang kedua, pembukaannya yang masih dilakukan secara manual, di mana dalam penelitian ini kami memberikan solusi berupa sistem pembukaan yang lebih efisien yang terhubung dengan penjualan secara langsung agar memudahkan admin dalam mengelola data hasil penjualan. Peluang dibuatnya sistem baru ini agar bisa mempermudah dalam pelayanan pelanggan, pekerjaan karyawan, serta membantu pemilik dalam melihat perkembangan usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio Utomo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu Migration Planning, MC Farlan Strategic Grid. Di tabel tersebut ada strategic dan
likely potential. Dilakukan perencanaan proses persiapan migrasi untuk menjalankan proses arsitektur sistem aplikasi pada Luban cookies. Dalam tahap ini, penulis sudah membuat tabel yang mengimplementasikan aplikasi berdasarkan analisis MC-Farland Strategic Grid. Lalu ada implementation governance. Dalam tata kelola teknologi informasi terdapat dua aspek yang diperhatikan, yaitu satu, tata kelola arsitektur. Dalam menjalankan pengelolaan arsitektur yang telah dirancang, didapatkan beberapa kebutuhan dalam mengimplementasikannya, yaitu A. Kebutuhan sistem, B. Kebutuhan perangkat, C. Kebutuhan user. 2. Tata kelola teknologi informasi. Proses pengelolaan teknologi informasi Luban cookies perlu adanya pegawai yang ditugaskan untuk menangani dan melakukan perawatan maintenance terhadap sistem yang telah dibangun. Lalu ada kesimpulan. 1. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga akan mempermudah dalam merancang arsitektur enterprise untuk mengembangkan sistem baru. 2. Implementasi sistem dan aplikasi yang akan dibuat dapat memudahkan Luban cookies dalam melakukan penjualan, pencatatan dalam usaha yang dijalankan. Lalu yang terakhir ada saran. Setelah melakukan perencanaan suatu sistem, diharapkan bisa dilakukan audit terhadap sistem yang telah dirancang agar dapat dilakukan penilaian atau pengukuran kualitas sistem, sehingga dapat dievaluasi dan diperbaiki agar sistem nantinya bisa lebih baik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.